buyu'i al-ibahatu. Asal di dalam jual beli itu adalah boleh. Akad apa aja yang diterapkan, yang dipakai dalam jual beli itu kaidah asalnya adalah mubah. Itu penting. Orang bikin akad apa aja, model apa aja, selama itu jual beli, kaidah asalnya berarti itu mubah. Diperbolehkan oleh syarah. Diperbolehkan oleh apa? Itu kaidah asal. Itu kaidah asal. Ma makna al-asal? Apa makna asal di dalam ucapan kita? Al-aslu fil buyu' al-ibahah. Apa maksud ucapan kita di dalam kaidah yang pertama itu dengan penyebutan al-aslu fil buyu' al-ibahah? Karena asal dalam penggunaan usul fikih itu banyak macam ya. Ada asal bimana dalil, ada asal dalam babul qiyas ya, makisu alaih. Al-asal bimana kaidah mustamirrah, dan masih banyak penggunaan-penggunaan yang lain. Yang dimaksudkan di dalam kaidah, yang dimaksudkan di dalam ucapan kita al-asal, apa maksudnya? Huwal qaidatul mustamirrah, kaidah yang terus-menerus dipakai, kaidah yang paten, kaidah yang bisa dipakai. Itulah mana al-aslu fil buyu', kaidah asal. Asal di dalam jual beli mananya kaidah yang berjalan, kaidah yang dipakai di dalam jual beli sampai kapanpun itu adalah ibahah, adalah asalnya adalah mubah, asalnya adalah boleh. Kemudian setelah itu apa sih fungsi kita mengetahui asal? Ini penting. Ketika aku bahas dalam kaidah fikih kan, asal di dalam air adalah suci, asal di dalam urusan dunia adalah mubah. Apa sih penyebutan asal? Apa sih faedah penyebutan asal? Itu penting karena sering kita dapat di dalam kaidah fikih al-asal di miyahinat tahur, al-asal di al-aldi tahur, al-asal gini. Apa sih fungsi daripada penyebutan asal itu apa? Dijelaskan di sini, ma huwal faidatu min dzikril asli. Apa sih faedah penyebutan asal itu apa? Apa sih faedahnya? Satu, inna ma yudkar, sesungguhnya apa-apa yang disebutkan tahtal asli, di bawah asal itu la yuhtaju, enggak dibutuhkan ayyutawaqqafa fi, enggak dibutuhkan Anda untuk berhenti. Jadi kalau disebutkan al-asal di dalam air adalah suci, misal contoh. Kemudian dia punya furu, apa hukumnya air sungai, apa hukumnya air laut, apa hukumnya air danau, apa hukumnya air hujan. Anda nggak perlu berhenti di sini. Anda nggak perlu berhenti. Berhenti gimana maksudnya? Saya tak cari dalilnya, nggak perlu. Karena ini sudah masuk di bawah asal tadi. Antum langsung jalan. Oh berarti kaidah asal air itu suci. Berarti semua bentuk air udah jalan aja. Berarti semuanya suci. Nggak perlu antum berhenti dulu. Saya sebentar, tak cari dalilnya dulu. Nggak perlu. Nggak perlu. Karena dia sudah masuk di bawah kaidah asal. Dia sudah masuk di bawah kepada kaidah asal. Itu fungsinya begitu. Jadi asal itu fungsinya ketika sesuatu itu masuk di bawahnya, nggak perlu Anda berhenti cari dalilnya dulu, nggak perlu. Bal yamdi, bahkan dia harus berjalan alal asli, di atas kaidah asal tadi. Jalan aja. Bal yamdi alal asli, bahkan dia berjalan di atas asal jalan. Masalah misal contoh, al aslu fil bai'i,
Al-ibaha, asal dalam jual beli itu adalah ibahah. Berarti kalau ditanya sebuah bentuk akad jual beli kayak akad kredit, boleh nggak ya? Boleh nggak ya? Nah, gitu kan? Kalau udah dia dibawa kepada kaidah asal, sudah aku nggak usah cari dalil, jalan. Ada bentuk jual beli mobil begini. Berarti masuk dalam kaidah al asal dalam kaidah jual beli itu boleh, berarti jalan. Aku nggak usah berhenti dulu, nggak perlu jalan aja, karena dia masuk dalam kaidah. Bagi yang mengatakan haram, nggak boleh ini jalan ini. Mana dalilnya? Dia katakan dalil. Mana dalilnya? Begitu. Nah, fal baik, maka baik jual beli layak tahu muslim. Orang muslim nggak butuh ayat tawaqqafi untuk berhenti di dalamnya, nggak perlu berhenti, jalan. Li'annal asla fihi ibaha, karena kaidah asal di dalam jual beli itu adalah mubah. Kalau mubah berarti jalan. Hatta yadulla ad-dalilu 'alal man'i, sampai datang dalil yang melarangnya. Kalau udah ada dalil yang melarang, baru Anda tuh berhenti. Ya, Anda berhenti. Kayak jual beli jahala, jual beli horor, sisi ini nggak benar, ini jual beli ini. Anda berhenti kan dilarang jual beli model yang kayak begini. Kayak jual beli yang dia tidak miliki. Jual beli yang dia tidak memiliki. Asal kaidahnya boleh-boleh aja. Tapi ternyata ini nggak dia miliki. Kayak antum kredit mobil di bank. Bank itu sebenarnya nggak punya mobil. Antum ke showroom, ya, bank nanti ke showroom, akadnya itu dengan bank. Lah, bank belum punya mobil, bank belum punya sepeda motor. Antum sudah transaksi dengan bank, wis oke. Baru setelah oke, bank alihkan kamu ke showroom. Nah, ini kan nggak benar. Antum sudah akad dengan bank dengan akad yang nggak dimiliki oleh bank. Barangnya itu miliknya showroom, dia belum punya apa-apa. Dia udah ngambil untung sendiri, grek, kemudian kasih tulisan, kemudian kau pergi ke showroom sana, pulang bawa mobil dengan showroom itu. Lah kayak gitu, asal jual beli nggak boleh, tapi ini tuh yang lain, gitu loh. Faedah yang kedua, innal mutamassika bil asli, orang yang berpegang teguh dengan asal, la yutalabu bidalil, nggak dituntut mendatangkan dalil. Orang yang melarang baru pakai dalil. Jadi ada kata begini, hukum asal dalam urusan dunia al aslu fil asya'i ibaha. Kaidah asal di dalam asya itu adalah mubah. Isman al asya di sini. Al aslu fil asya. Al asya di dalam kaidah fikih ya kan, ternyata penjabarannya panjang. Asya itu masuk di dalam bab uruf, dalam bab pakaian, dalam bab gerakan. Gerakan tangan itu terserah mau begini, mau gini, itu alasan ibu mubah. Mau pakai gini, walau gini, terserah. Itu terserah gerakan ente, alasan mubah. Orang yang kayak gini ini, kenapa aku begini? Ini asal mubah. Orang melarang begitu malah dalilnya, gitu kan? Aku mau begini-gini, nggak boleh begitu, haram hukumnya. Aku mana dalilnya ke begini punya haram? Orang berpegang teguh dengan dalil itu nggak bisa dituntut dengan dalil. Orang berpegang teguh dengan asal itu nggak dituntut pakai dalil. Enak, makanya bahasa kuah itu enak. Gak dulu dalilnya, cukup dengan asal. Udah ada dalilnya, cabang yang mengikut di bawah asal, wah nyaman. Gitu loh kan. Jadi orang yang berpegang teguh dengan asal nggak dituntut pakai dalil. Anda berwudu dengan air hujan, jangan pakai air hujan, najis, dalil. Aku nggak butuh, kamu nggak pakai pakai air hujan, malah dalilnya kamu begini. Keliru, antum salah. Menuntut dia pakai dalil itu salah. Karena orang berpegang teguh dengan asal itu sudah jalan. Kecuali tanya asal yang kamu pakai itu dari yang mana, itu baru cocok gitu kan ya. Orang berpegang teguh dengan di bawahnya asal itu udah nyaman gitu loh. Lau jaa insanun,
andai kata datang manusia fil bai'i di dalam jual beli. Waqala, kemudian dia mengatakan, hadzal bai'u jaizun halalun. Ini jual beli boleh dan halal. La naqulu lahu, enggak boleh kita katakan kepada dia, ma huwa dalil, mana dalil ente? Enggak boleh. Kenapa? Li'annahu huwal aslu. Karena itu sudah asalnya. Anda nggak boleh menuntut dalilnya. Karena itu sudah asalnya. Wa idza ikhtalafna, apabila kita berbeda pendapat nih, fi suratin minal buyu, di suatu bentuk dari jual beli, baina jaizatin wa baina haramin, antara boleh dan antara haram. A bilang boleh, B bilang haram. Ini kan berbeda pendapat di sebuah bentuk dari jual beli. Satu bilang halal, satu bilang haram. Maka lihat, fayutalabud dalil. Mana yang dituntut dalilnya itu siapa? Yang mengatakan haram. Ente yang mengatakan haram, mana dalilnya? Itu yang dituntut. Kalau dia mendatangkan dalil, dan dia pendapat yang paling kuat. Berarti asal berubah, mubah boleh, berubah menjadi haram karena ada dalil. Fayutalabud dalil, maka yang dituntut dalil liman qala bil haram, bagi orang yang mengatakan haram, li'annal asla huwal ibahah, karena kaidah asalnya adalah ibahah. Wan naqil anil ibahah, orang yang memindah dari ibahah, orang yang memindah dari mubah, orang yang memindah dari halal menjadi haram, itu yutalabu bidalil. Itulah yang dituntut pakai dalilnya. Itulah yang dituntut pakai dalilnya. Jelas insyaallah, Bang. Baik. Cukup insyaallah, kita lanjutkan besok. Abad kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa istiqomah terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.